Jadi Apple kayaknya lagi bersiap buat ngelakuin sesuatu yang nggak pernah aku bayangkan bakal mereka lakuin. Mereka mau ngasih kamu pilihan, siapa AI yang jalan di iPhone kamu. So bukan cuma Apple Intelligence, tapi Gemini, Cloud, ChatGPT, tiga-tiganya sekaligus. Dan ini bukan rumor satu sumber. Mac Rumors, TechCrunch, 9to5 Mac, semua ngarah ke sana dalam 2 minggu terakhir. So hai, namaku Canda. Selamat datang di Kabar Apple, segmen terbaru channel ini. WWDC 2026 8 Juni, tinggal beberapa minggu lagi, dan biasanya menjelang WWDC bocoran mulai rame. Tiap yang bocor kali ini bukan soal desain baru atau warna iPhone baru, yang bocor adalah soal arah, kemana Apple mau bawa platform mereka di era AI. Jadi hari ini aku mau breakdown 4 bocoran yang menurut aku paling penting. Yang pertama, dan ini langsung bikin aku langsung duduk tegak waktu bacanya, Apple lagi testing fitur yang disebut AI Extension. Intinya, Gemini, Cloud, sama ChatGPT bisa diintegrasikan langsung ke dalam sistem iOS, bukan via aplikasi terpisah, bukan buka browser dulu, langsung dari dalam. Dan yang lebih seru, kamu bisa assign AI yang berbeda untuk task yang berbeda. Mau Gemini untuk ringkas email, Cloud untuk nulis, ChatGPT untuk brainstorming. Itu terserah kamu, bukan keputusan Apple. Jadi ada satu detail kecil yang menurutku unik sih. Setiap model AI ini bakal dapat suara Siri yang berbeda. Jadi kamu bisa dengar sendiri mana Siri versi Cloud, mana Siri versi Gemini. Aku rasa ini adalah pengakuan yang cukup berani dari Apple. Mereka basically bilang, oke, kami nggak bisa menang sendiri di AI, jadi kami buka pintunya. Dan menurutku itu keputusan yang tepat sih buat Apple. Tapi yang belum jelas adalah soal privasi. Gimana Apple ngatur akses ketika modal itu ke data device kamu. Jadi itu yang aku tunggu penjelasannya di WWDC. Yang kedua, Siri. Jadi Siri akhirnya dapat aplikasinya sendiri. Bocoran dari 9to5 Mac bilang Siri bakal dapat standalone di app iOS 27. Bukan lagi sekedar overlay yang muncul terus hilang. Kamu bisa buka, ada conversation history, ada konteks yang nyambung, dan UI-nya pindah ke Dynamic Island. Jadi waktu kamu panggil Siri, yang menyala itu Dynamic Island, bukan glow di tepi layar kayak biasanya. Tapi yang bikin aku excited, kamu bisa mix voice dan text dalam satu sesi. Jadi misalnya aku nanya pakai suara, terus lanjut ketik, Siri tetap ngerti konteksnya, nggak perlu mulai dari awal. So ini yang selama ini nggak bisa Siri lakuin, dan yang bikin Google Assistant terasa jauh lebih natural buatku. Kalau ini beneran hadir dan eksekusinya bagus, itu bisa jadi titik balik yang sebenarnya buat Siri. Yang ketiga ini soal under the hood, tapi penting buat jangka panjang. Apple disebut bakal ganti Core ML dengan framework baru, Core AI. Jadi Core ML itu bagus untuk model kecil, untuk tugas yang spesifik. Sedangkan Core AI dirancang untuk LLM dan model multimodal. Teks, gambar, suara, semuanya bisa dihandle secara bersamaan. Dan yang bikin menarik, developer bisa akses framework ini secara langsung. Artinya aplikasi pihak ketiga bisa jalanin model AI yang jauh lebih kompleks langsung di device tanpa kirim data ke server. Kalau ini beneran jalan, artinya privasi lebih terjaga dan performanya lebih cepat. Dan buat aku pribadi, ini akhirnya nyambung dua hal yang harusnya udah nyambung sejak Neural Engine pertama kali muncul di A11 Bionic. Hardware Apple udah kenceng banget, frameworknya aja sih yang selama ini ketinggalan. Dan yang keempat, ini kerasa buat aku yang seneng, mungkin buat teman-teman juga yang suka motret, Photos. Jadi ada 3 fitur AI baru yang bocor, dan jujur ini yang paling bikin aku excited dari semua bocoran iOS 27. Extend, Generative Fill untuk foto landscape, tapi subjeknya terlalu minggir di frame. Extend bisa generate area baru di sekitar secara otomatis, dan isi ruang yang kosong itu dengan konten yang masuk akal. Lalu ada Enhance, Auto Color Grading berbasis AI, satu tab, dan dia analisis konten fotomu secara spesifik, bukan kasih preset generik. Ini yang selama ini aku lakuin manual di FJP atau Lightroom untuk foto biasa. Kalau akurasinya bagus, ini bakal ngehemat waktu banget sih. 2 fitur itu aku udah ngebayangin langsung gimana pakainya di workflow aku. Tapi ada satu fitur lagi, Reframe. Ini untuk spasial foto yang diambil pakai Vision Pro yang bisa kamu geser perspektifnya setelah diambil. Yang jelas kalau Apple kasih editing tools yang proper untuk format itu langkah yang menurutku benar sih. Kalau aku lihat keempat bocoran ini bareng-bareng, ada tema besar yang aku tangkap. Apple kelihatannya lagi bergerak jadi platform, bukan produk. Jadi mereka buka AI kompetitor masuk, mereka kasih developer tools yang lebih dalam, mereka rebuild Siri dari dalam. Ini bukan kayak Apple yang aku kenal selama ini, yang selalu bilang ekosistem tertutup mereka adalah fitur, bukan bug. Dan entah kenapa aku justru respect sama perubahan arah ini. Platform yang berguna lebih long lasting dari platform yang tertutup. Jadi 8 Juni kita lihat bareng-bareng berapa banyak bocoran ini yang akan jadi kenyataan. Kalau kamu mau konteks lebih dalam soal AI dan dampak ke kita semua, ada episode kepo bareng aku yang relevan. Link di deskripsi. Subscribe kalau kabar Apple kayak gini berguna buat kamu. Dan sampai ketemu di segmen selanjutnya.